Adapun sebahagian daripada keramat-keramat Siti Khadijah, yaitu diceritakan bahwa ada seorang pembesar yang adil bagi pemurah dan suka berbuat kebajikan. Pada suatu ketika duduk ia sendirian di dalam rumahnya, maka tiba-tiba jatuh ular yang besar dan melilit lehernya. Maka tidak ada yang dapat melepaskannya dari lilitan ular tersebut. Maka kemudian berseru ia dengan suara yang hudu dan hina, Ya Khadijah, ya zawjat Rasul Rabbil Jalil. Wahai Siti Khadijah, wahai istri Rasul Tuhan yang mulia. Maka seketika itu juga ular itu tunduk dan pergi ke tempat asalnya yang ia datang. Ini adalah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillahilladzi syarafa hadhihi al-ummah bi akrami nabiyyin azim maulidin fid dunya wal ukhra. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin al-musyaffa'i fil wara wa ala zawjatihi al-ghula sayyidatina Khadijatul Kubra wa ghayriha min azwajihi al-ukhra wa ala alihi wa ashabihi alladhina nasharu liwa ad-dini bit-tahdhiri wal bushra. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana alhamdulillah kita pada saat ini masih diberikan umur yang panjang, disehatkannya badan kita, diberikannya taufik dan hidayah, sehingga dapatlah kita kembali bersama-sama, yaitu bisa menunaikan daripada hajat sahibul bait untuk bersama-sama mengamalkan suatu amalan salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ditambah dengan pembacaan manaqib Sayyidatuna Khadijatul Kubra radhiyallahu anha. Ini manaqib bulanan ya Allah, dan hari ini kita pas pada Haul Sidin, yang mana setiap bulan kita membaca manaqib Sayyidatuna Khadijatul Kubra. Mudah-mudahan dengan berkat Siti Khadijah kita berdoa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala hajat-hajat kita, diampuninya segala dosa-dosa kita zahir dan batin, dan mudah-mudahan kita berkah selamat dunia dan akhirat. Kemudian salawat dan salam kita haturkan ke hari junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti langkah jejak beliau ila yaumil qiyamah. Kemudian daripada itu sedikit kita mengambil pembacaan manaqib daripada manaqib Sayyidatina Khadijatul Kubra. Mudah-mudahan kita berdoa dapat barokahnya. Yang mana nasab Sayyidatuna Khadijatul Kubra dari pihak ayah beliau, yaitu Sayyidatuna Khadijatul Kubra binti Khuwailid bin Asad bin Abdul Uzza bin Qusay al-Asadiyah bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Muzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Mu'aib bin Adnan bin Adud bin
Al-Humaisir bin Salaman bin Aus bin Bauz bin Kumwal bin Ubay bin Awam bin Nashid bin Haza bin Badas bin Yadlab bin Tabih bin Jahim bin Nahish bin Maghi bin Iyad bin Abqari bin Ubaid bin Adda'a bin Hamdan bin Sumbur bin Yasribi bin Yahzan bin Yalhan bin Ar'awa bin Iyad bin Disha bin Aysir bin Afnad bin Ayham bin Maqsar bin Nahis bin Zarah bin Sama bin Maza bin Audah bin Iran bin Kiyar bin Kidar bin Ismail bin Ibrahim alaihi wassalam bin Tarih bin Nahur bin Syaruk bin Ra'u bin Falih bin Abir bin Syalih bin Al-Bahsyad bin Sam bin Nuh alaihi salam bin Lamik bin Matu Salqa bin Akhluh bin Barad bin Mahlail bin Qilan bin Anush bin Sisa bin Adam alaihi wassalam. Jika dapat bahas lagi nasab sidin sampai ke Nabi Adam. Berarti sendiri kita dah Nabi Adam dia ya Allah. Dan nasab Siti Khadijah dari pihak Bapak Sidin yaitu Sayyidatuna Khadijah binti Fatimah binti Zaidah bin Al-Asam bin Bani Amir bin Lu'ay bin Ghalib dan seterusnya sama seperti nasab beliau dari pihak ayah beliau. Jadi bersambung aja nasab maupun dari beda pihak Abah Sidin atau pihak Mama Sidin. Jadi bersambung di Ghalib tadi. Jadi artinya Sidin mama daripada Siti Khadijah ataupun abah daripada Siti Khadijah itu termasuk akal keluarga Siti Kawin karena nasabnya bersambung tadi di Ghalib. Dan lawan Rasulullah pulang, nah itu terkait aja juga lawan Rasulullah di Datuk Sidin bin Lu'ay. Jadi hitungannya bakal keluarga aja memang. Nah, jadi luar biasa, artinya sampai Nabi Adam keturunan apa ada ya Allah, kamu kita keturunan paling ingin datuk bahan gen kai gitu ada yang kada tahu ngaran kai mbak karap sebanyak hadiah tuh aja kada tahu ngarannya jarang gen datuk lawan kai dia apalagi sampai ke Nabi Adam ya Allah. Iya. Makanya kalau para habaib itu penting banget ya Allah, silsilah harus ada. Sayyidatuna Khadijatul Kubra beliau dilahirkan 15 tahun sebelum kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan beliau dibesarkan di lingkungan rumah tangga yang suci, damai dan mulia. Sehingga beliau tumbuh menjadi seorang perempuan yang sempurna, yakni sempurna akhlak, sempurna budi pekertinya, sempurna ilmu dan kecantikannya, sempurna kebijaksanaan dan kelebihannya. Beliau dikurniai harta yang banyak, itu waris daripada ayah beliau. Beliau mempunyai pegawai yang banyak yang dapat mengurus harta itu dengan cara yang baik dan halal menurut syariat agama, sehingga menjadikan beliau wanita yang kaya raya, mulia lagi bijaksana. Jadi Sidin terkenal Siti Khadijah itu di kota Makkah orang yang paling kaya. Namun kekayaan Siti Khadijah itu semuaan Sidin serahkan lawan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk agama Islam. Jadi luar biasa Siti Khadijah. Ini Siti Khadijah nang bahari lah ya Allah
Sidihul kita nang wah ini biar sugih juga ngalih juga ada kesamaannya juga dengan Siti Khadijah nang bahari. Ini habis-habisan harta Sidin serahkan lawan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lawan bagi kita, apalagi kita setiap bulan ya kalau mengamalkan membaca manakin Siti Khadijah. Nah, artinya bukan hanya sekadar mengamalkan membaca dan mendengarkan aja. Amunnya kawan sedikit demi sedikit kita mengambil ya Allah contoh lawan Siti Khadijah maupun daripada akhlak beliau, budi pekerti beliau, ilmu beliau. Nah, itu sedikit demi sedikit kita turuti. Juga kamu mengamalkan menakib Siti Khadijah satu aja tujuannya anak sugih. Ya Allah sugih aja sebutin. Disebutkan di dalam kitab Nuhzatul Majalis manakala Siti Khadijah mendengar akan cerita tentang seorang yang sangat jujur dan mempunyai amanah yang besar dan akhlak yang sangat mulia, maka tertariklah hati Siti Khadijah untuk menjadikannya sebagai pegawainya untuk membawa harta dagangannya bersama dengan seorang pembantunya yang bernama Maisarah. Jadi Maisarah ini nang mengawali Sidin berdagang ke negeri Syam. Jadi mengatakan Maisarah itu adalah laki-laki orangnya. Jadi ngaran babinian Maisarah. Ini ngaran babinian mulai ini adalah bahari itu Maisarah itu biasa Menurut ini Maisarah laki-laki ditawakan orang bandara ya ini lain zamannya udah ya Allah. Nah jadi Maisarah ini yang selalu mendampingi Rasulullah ke negeri Syam dan beliau berjanji memberikan upah 2 kali lipat dari upah tertinggi yang pernah diberikan kepada kaum Quraisy yang membawakan dagangannya. Maka Nabi kita pun menerima tawaran itu dengan senang hati. Dan pada waktu itu Nabi berumur 25 tahun. Sidin umur 25 tahun. Rasulullah itu Sidin berdagang ke negeri Syam membawa dagangan Siti Khadijah. Jadi gawian berdagang itu termasuk gawian yang paling afdal berdagang. Menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Sidin berdagang. Usaha yang dijalankan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membawa banyak keuntungan dan Khadijah pun tahu akan kemuliaan akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kejujuran dan sifat amanah yang tiada terhingga. Dan adalah Maisarah seorang laki-laki pelayan Khadijah yang menyertai perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengkabarkan kepada Siti Khadijah tentang betapa mengherankan perjalanan bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ia menjumpai pengalaman yang aneh-aneh dan luar biasa dan cerita Maisarah ini hampir sama dengan cerita tentang para nabi dan rasul yang ia dengar dari anak pamannya, yaitu sepupunya, yaitu Waraqah bin Naufal. Dan Waraqah bin Naufal ini adalah seorang yang beragama Nasrani yang asli. Dan darinya pula Siti Khadijah mengetahui di masa yang akan datang bahwa Nabi Muhammad SAW adalah seorang nabi dan rasul terakhir yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Maisarah menceritakan semua bagaimana Nabi Muhammad SAW menjual dan membeli barang dagangan dan Nabi bermuamalah dengan orang. Jadi Maisarah ini yang tukang kisah akad maupun itu kisah-kisah artinya dalam perjalanan yang aneh-aneh nang Maisarah itu mengalami karena Sidin nang mengawan Nabi maupun masalah
jual beli tentang perdagangan yang kayak apa cara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mau nyantak berdagang belajar dulu masalah berdagang ya Allah, jangan asal berdagang aja. Bahano kada tahu di masalah jual beli akadnya kada tahu. Kemudian kita nampak babit pulang, ya Allah anak-anak kita doang amunnya kada jadi paham tuh kada usah disuruh ke warung. Amunnya kada paham itu disuruh ke warung. Ini kada tahu di akad jual beli, tukar jual itu kada tahu lagi ya. Sedangkan tukar jual itu hukumnya wajib. Walaupun duit yang dibawanya diberi abahnya, diberi mamanya halal duitnya, tapi akadnya ada masalah jual belinya, maka ini tambahkan nang haram jadinya. Nah, jadi apik-apik sedikit lawan anak kasihannya. Jadi jangan mantang-mantang ini tahu di duit aja anak tuh bisa dia belanja sorangan aja. Jadi dipelajari ya Allah dulu betul-betul. Lebih dari itu, Maisarah juga menceritakan pula keanehan ihwal Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang ajaib dan menyalahi adat selama dalam perjalanan ke negeri Syam, yaitu diantaranya tentang awan yang bergerak menaungi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari panas matahari. Dan juga tentang dua malaikat yang turun menaungi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam apabila hari bersangatan panas. Dan lagi tentang rahib dari Busra yang melihat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam istirahat di bawah pohon yang berhampiran dengan tempat ibadahnya, dan ia berkata, ujar rahib tadi, orang yang berada di bawah pohon itu tidak lain adalah Nabi yang diutus. Dan lagi tentang onta yang ditunggangi Nabi selalu menurut atas apa saja yang diperintahkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepadanya. Dan lagi tentang segala kerikil dan batu-batu yang menjadi lunak, tidak keras dan tajam di bawah kaki Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan lagi tentang segala pohon dan batu-batu memberi salam kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini perjalanan ke negeri Syam yang dijumpai oleh Maisarah lalu dikisahkan lawan Siti Khadijah. Jadi ini adalah sudah kelihatan kerasulan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mukjizatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kelihatan sudah. Lalu dikisahkan lawan Siti Khadijah. Jadi karena lawan Nabi, lalu mukjizat ngarannya. Kalau para ulama, para wali-wali ada keanehan, nah itu dingarani dengan ngarannya karamat ya Allah. Padahal ilmunya itu dua ilmunya. Ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam papohonan memberi salam lawan sidin, lawan Rasulullah, lawan kita para aulia Allah, abang guru sekumpul ya Allah, di mana tim sidin, batu-batuan, daun-daunan memberi salam, dan bapada khosiat-khosiatnya sama ya Allah. Kejadian-kejadiannya ya itu juga ilmunya, artinya yang dahulunya mukjizat lalu turun kepada para wali, lalu didengarnya dengan karamat ibaratnya. Banyak lagi ya Allah karamat-karamat para aulia Allah. Artinya kita ahli sunnah wal jamaah, kita percaya dengan adanya karamat. Dan kita percayanya itu dengan iman, kita mempercayainya. Awal kita percayanya dengan akal, nah itu kalau lawan akal rasa kada mungkin jadinya. Namun kita mempercayai secara akal ya Allah. Dan keramat guru sekumpul waktu kemarau panjang, kurang Martapura banyak yang mengadukan lawan sidin bahwa kemarau terjadi, banyak yang kesusahan. Lalu guru sekumpul sidin turun ke rumah, lalu sidin mengguyang-guyang pohon pisang,
akhirnya hujan pun lebat sekali turun. Kita percaya dengan keramat Siti. Menyelawan akal memikirkan, bah mungkinlah jadi goyang artinya pohon pisang hujan harinya. Nah itu kita lawan akal memikirkan lawan kita kada wali. Kalau bang iman yang bisa kumpul menggoyang pisang kita menyeruti, ya Allah turun juga kita ke rumah goyang pisang sampai rabah pisangnya. Ada harapan hujan harinya ya Allah. Ini kita kada wali. Nah jadi banyak kejadian-kejadian yang aneh yang dialami oleh Maisarah, lalu diceritakan Maisarah kepada Siti Khadijah. Padahal sebelumnya Siti Khadijah itu sudah tahu aja juga masalah, artinya kejadian yang belum terjadi pun sudah tahu Siti Khadijah. Karena Siti Khadijah sudah mendengar dari sepupunya tadi, Warokoh tadi. Itu membaca dari kitab-kitab yang terdahulu, tanda-tanda kenabian, tanda nabi akhir zaman. Adapun sebahagian daripada keramat-keramat Siti Khadijah, yaitu diceritakan bahwa ada seorang pembesar yang adil bagi pemurah dan suka berbuat kebajikan. Pada suatu ketika duduk ia sendirian di dalam rumahnya, maka tiba-tiba jatuh ular yang besar dan melilit lehernya. Maka tidak ada yang dapat melepaskannya dari lilitan ular tersebut. Maka kemudian berseru dia dengan suara yang bodoh dan hina, Ya Khadijah, ya zaujata Rasuli Rabbil Jalil. Wahai Siti Khadijah, wahai istri Rasul Tuhan yang mulia. Maka seketika itu juga ular itu tunduk dan pergi ke tempat asalnya yang ia datang. Ini adalah setengah daripada keramat Siti Khadijah. Jadi bertawassul aja sini lawan Siti Khadijah. Karena kawalan Siti Khadijah itu termasuk ahlul darah. Artinya orang yang apabila ditawasuli sini hadir. Kayak saya Saman, saya Abdul Qadir Jilani. Dan lagi setengah daripada keramat Siti Khadijah, bahwasanya ada seorang yang tertimpa kesusahan atau kedukacitaan daripada musibah dunia dan akhirat, kemudian ia datang kepada Siti Khadijah Kubra dan meminta tolong kepadanya, maka Allah Subhanahu wa taala menghilangkan kesusahan dan kedukacitaan, diganti oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi kegembiraan dan kelapangan dengan berkat Sayyidatuna Khadijatul Kubra radhiyallahu anha. Jadi banyak lagi yang kita ceritakan keramat-keramat Siti Khadijah ini luar biasa banyaknya. Namun yang kita ceritakan sebahagian saja, mudah-mudahan ingin berkat kita sedikit daripada menceritakan keramat Siti Khadijah, kita berdoa dapat barokahnya. Ini suatu faedah barang siapa melazimkan membaca manaqib Siti Khadijah, yaitu pada haulnya, apalagi amunnya kawa. Menurut yang di dalam bukunya ini Ujar Sidin, yaitu menyembelih kambing di sini kawa. Jadi bagus benar mahaul Siti Khadijah menyembelih kambing. Amunnya kada nyembelih kambing, nyembelih sapi sama juga ya Allah. Enggak, artinya kada menyembelih lingkungan, ada menumpang di pasar bisa 2 kilo ya Allah. Dan apabila orang yang mengamalkan manaqib Siti Khadijah ini adalah seorang pedagang, maka ia mendapat untung yang banyak. Dan apabila orang yang mengamalkan manaqib Siti Khadijah ini seorang yang berpangkat, maka Allah Subhanahu wa taala naikkan pangkatnya, pangkat dunia dan pangkat akhirat.
Dan apabila orang yang mengamalkan manaqib Siti Khadijah ini, orang yang menuntut ilmu, maka diberi oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu laduni baginya. Jadi bagus banget bagi orang yang artinya kawa mengamalkan membaca manaqib Siti Khadijah. Ya alhamdulillah ya Allah, kita sudah 8 bulan mengamalkan membaca manaqib Siti Khadijah dan 8 tahun di acara urunan ya Allah mahaulinya. Kemudian Siti Khadijah Al-Kubra beliau diwafatkan pada hari yang ke-11 pada bulan Ramadan 3 tahun sebelum hijrah Rasulullah SAW ke Madinah menurut pendapat yang paling sahih. Dan menurut satu pendapat 3 hari sesudah wafatnya paman Nabi yang bernama Abu Thalib dalam usia 65 tahun. Dan pada waktu itu Rasulullah SAW tidak mensolatkan jenazah Siti Khadijah. Jadi Siti Khadijah itu kada disembahyangkan. Kenapa jadi kada disembahyangkan? Karena waktu itu perintah sholat jenazah belum ada lagi, belum diperintah lagi sholat jenazah. Dan Rasulullah SAW sendiri yang turun ke dalam kuburnya, setelah itu meratakan dan memperbaiki tanah di atasnya. Ini adalah keistimewaan yang luar biasa bagi Siti Khadijah yang tidak diberikan kepada yang lain daripada semua istri Rasulullah SAW. Dan Sayyidatina Khadijatul Kubra beliau dimakamkan di kuburan Ma'la yang terkenal di dalam kampung Hujun Makkahul Mukarramah. Jadi Rasulullah SAW sendiri yang turun meletakkan jasad Siti Khadijah dan meratakannya dengan tanah. Mudah-mudahan dengan berkat kita membaca manaqib Siti Khadijah, dengan berkat kita bersalawat kepada Rasulullah, dengan berkat kita membaca manaqib Siti Khadijah, dengan berkat para orang-orang salih, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, mengampuni dosa orang tua kita, dosa guru-guru kita, dosa jiran dan tetangga kita, zahir dan batin seumur hidup, mati balik mendapat husnul khatimah, dan mudah-mudahan hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita bertahan selamat dunia dan akhirat. Wa la ilaha illallah wa la haula Nabi al-Fatihah. Alhamdulillah masyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, min syarri ghasiqin idza waqab, min syarri naffathati fil 'uqad, min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas, الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله، الله أكبر. ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله عمدا قال لا إله إلا الله، 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 لا إله إلا الله.
illallah, la ilaha 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 illallah. Illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Illallah, la ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. La ilaha illallah, Sayyidina Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi. Subhanallah wa bihamdihi, 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 subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil aliyyil azim. Ya Allah, 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 ya Allah. Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Allahumma shalli ala nabiyyina sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma shalli ala nabiyyina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in.
لك من أجله والدينا ومشايخنا وعلمنا وقرابتنا وجيراننا أجمعين إلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات خصوصا إلى سيدنا وإلى رجال المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات واغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واجعلنا ما شرعهم وامنهم وسلم بقبورهم وتقبل ورحمة بالرياض الجنة اللهم ارحم جميع القبور المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا ربنا يا مجيب يا عبد يا جيد وسلمك بالحبيب وقضي حاجتنا يا الله وقضي حاجتنا يا رحمن وقضي حاجتنا يا رحيم والمسلمين قريب وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم.